Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen proses. Perkenalkan, nama saya Jihan Anora dengan NIM 251001024. Yang pertama ada deskripsi umum manajemen proses. Manajemen proses dalam sistem operasi adalah metode untuk mengeksekusi program sebagai proses termasuk pembuatan, penjadwalan, sinkronisasi, dan penghentian. Proses adalah unit eksekusi yang terdiri dari kode, data, dan sumber daya. Tujuan utama adalah memastikan alokasi sumber daya yang efisien, mencetak konflik, dan meningkatkan performa sistem. Manajemen proses melibatkan interaksi antara CPU, memori, dan input-output dengan fokus pada multitasking untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Selanjutnya ada proses control block. Proses control block atau PCB adalah struktur data yang menyimpan informasi tentang proses dalam operasi sistem. Setiap proses memiliki PCB unik yang dikelola oleh kernel. PCB memungkinkan operasi sistem untuk melanjutkan eksekusi proses setelah interupsi atau switching. Komponen utama PCB meliputi proses ID atau identifikasi unik proses, state, status proses, program counter, alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi, CPU register, nilai register CPU saat proses disimpan atau dimuat, memory management information, alamat memori yang dialokasikan, input-output status information, daftar perangkat input-output yang digunakan, priority tingkat prioritas untuk penjadwalan, accounting information, waktu CPU yang digunakan, dan statistik lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis operasi dalam proses. Yang pertama ada CPU bound operation, yaitu operasi yang intensif menggunakan CPU seperti penghitungan matematika atau algoritma kompleks dengan sedikit input-output. Yang kedua ada input-output bound operation, yaitu operasi yang melibatkan banyak interaksi dengan perangkat input-output, seperti membaca file atau jaringan, sehingga proses sering menunggu input atau output selesai. Selanjutnya ada memory bound operation, yaitu operasi yang bergantung pada akses memori cepat, seperti pemrosesan data besar. Yang selanjutnya ada network bound operation, yaitu operasi yang melibatkan komunikasi jaringan seperti transfer data melalui internet. Yang terakhir ada mixed operation, kombinasi dari jenis di atas di mana proses beralih antara CPU dan input atau output. Klasifikasi ini membantu dalam penjadwalan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Selanjutnya ada jenis-jenis penjadwalan. Yang pertama ada first come first served. Proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangan sederhana tetapi dapat menyebabkan convoy effect. Selanjutnya ada shortest job first. Proses dengan waktu eksekusi terpendek diprioritaskan, optimal untuk throughput tetapi sulit diprediksi. Selanjutnya ada round robin. Setiap proses mendapat waktu CPU yang sama, adil untuk sistem interaktif. Selanjutnya ada priority scheduling. Proses dengan prioritas tinggi dieksekusi lebih dulu, dapat menyebabkan starvation jika tidak diatur.
Selanjutnya ada multi-level queue scheduling. Proses dikelompokkan ke antrian berdasarkan prioritas atau jenis. Lanjut, ada input-output scheduling, mengatur urutan akses input-output seperti scan atau C-scan untuk disk scheduling. Selanjutnya ada real-time scheduling. Untuk sistem waktu nyata seperti rate monotonic scheduling atau earliest deadline first. Penjadwalan bertujuan meminimalkan waktu respons, meningkatkan throughput, dan memastikan fairness. Yang terakhir ada multithreading. Multithreading adalah teknik di mana proses menjalankan beberapa thread secara bersamaan di dalam satu proses dengan sumber daya dan memori bersama. Sebuah thread merupakan unit eksekusi yang lebih ringan daripada satu proses penuh. Dengan keuntungan, meningkatkan responsivitas, misalnya user interface tetap responsif saat thread lain bekerja, efisiensi sumber daya, dan paralelisme dalam aplikasi multicore. Multithreading memungkinkan aplikasi seperti browser web atau server untuk menangani tugas paralel dengan lebih baik. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Manajemen proses dalam sistem operasi adalah bagaimana sistem menangani dan mengeksekusi program sebagai untuk efisiensi, pencegahan konflik, dan multitasking. Manajemen proses melibatkan pembuatan proses, penjadwalan, dan pengendalian proses untuk memastikan penggunaan server dan pengendalian proses untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif seperti CPU dan memori. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.